Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Femi Fauzi dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat dengan NIM 01180008. Baik, di sini saya akan mereview kembali tentang terkait dengan materi mata kuliah Hukum Perbankan. Itu salah satu tugas dari dosen pembimbing Bapak Asriel Pualilin sebagai pengampu mata kuliah ini. Dalam hal ini sebagai tugas MIT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Berikutnya adalah pengertian hukum perbankan. Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang bank, kelembagaan keuangan bank yang meliputi segala aspek yang dilihat dari esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya. Adapun tugas perbankan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai jasa setoran. Contohnya seperti setoran PDAM, setoran listrik, setoran telepon, dan asuransi. Yang kedua adalah sebagai pembayaran gaji, seperti gaji pensiunan. Berikutnya adalah jasa penerimaan uang dalam negeri dan di luar negeri atau transfer. Berikutnya adalah jasa penagihan, jasa clearing. Berikutnya adalah jasa penjualan dan pembelian mata uang asing. Dan berikutnya adalah jasa penyimpanan uang tabungan. Berikutnya adalah sebagai deposito tabungan berjangka. Yang berikutnya adalah jasa penyimpanan barang. Dan berikutnya adalah jasa pinjam uang. Materi selanjutnya adalah pengertian keuangan. Pengertian keuangan adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang atau keadaan uang. Berikutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sebuah institut yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan. Berikutnya adalah jenis-jenis bank. Adapun jenis-jenis bank yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter yang ada di dalam sebuah negara. Yang kedua adalah bank umum dan bank syariah. Bank umum dan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan syarat-syarat Islam yang di dalamnya menerapkan lalu lintas pembayaran. Yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Materi selanjutnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Adapun tugas dari Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara asing. Yang ketiga adalah membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah sumber dana bank atau perbankan. Adapun sumber dana bank atau perbankan yaitu yang pertama, dana dari bank itu sendiri yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berasal dari modal sendiri, yakni setoran dari pemegang sahamnya. Yang kedua adalah perusahaan dapat pula mengeluarkan saham baru dan menjualnya di pasar modal. Yang ketiga adalah menggunakan saldo laba yang belum terpakai. Sumber dana yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat luas, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama simpanan giro, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Yang kedua adalah deposito. Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang dapat dilakukan, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan perjanjian nasabah. Yang ketiga adalah tabungan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Sumber dana berikutnya adalah dana yang berasal dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dana yang diberikan oleh BI melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Yang pertama adalah kredit likuiditas Bank Indonesia diberikan oleh Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang disalurkan melalui Bank Umum. Yang kedua adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia, yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas antara penerimaan dana pada bank-bank. Berikutnya adalah dana yang bersumber dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non-bank. Yang pertama adalah diperoleh bank dalam bentuk pinjaman balik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana tersebut. Yang kedua adalah pinjaman antar bank diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Berikutnya adalah pinjaman dari bank-bank di luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Materi selanjutnya adalah alokasi dana bank. Yang pertama adalah pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana bank. Dana-dana yang diperoleh dari pihak ke-1, kedua, dan ketiga digunakan untuk kegiatan operasional bank yang dialokasikan dengan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama adalah gabungan dana, yaitu semua dana yang masuk digabung menjadi satu, kemudian dialokasikan tanpa memperhatikan jenis, sifat sumber dana, jangka waktu, serta biaya dana. Yang berikutnya adalah alokasi aset, yaitu sumber dana masing-masing memiliki sifat tersendiri sehingga harus diperlakukan secara individu dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing. Materi selanjutnya adalah pengertian kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua adalah penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan
antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Baik, itulah beberapa materi yang saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.